Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang dalam perjalanan akan membacakan ayat Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Sadaqallahul azim. Diharamkan kepadamu segala macam bangkai, maitat wadamu, segala macam darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Hurrimat alaikum maitat wadamu walahmul khinzir wal azlamu wal ansabu, segala macam berhala, patung-patung. Ansabu wa azlamu, segala macam perjudian. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang akan kita bahas sekarang adalah gambar Nabi Muhammad atau kartun Nabi Muhammad yang sekarang ini dihebohkan di Prancis, di mana ada orang yang menjadi korban akibat kekisruhan masalah kartun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mengapa masalah kartun Nabi Muhammad itu tidak boleh dibuat? Memang di dalam ajaran Islam sejak awal disebut bahwa patung tidak boleh, gambar tidak boleh, termasuk kartun itu. Kartun itu adalah gambar namanya, walaupun tidak mirip, tapi itu dianggap melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau pantang larang di kalangan Islam itu jangan dilanggar. Sebaliknya di Prancis adalah menganut ajaran liberty, ajaran kebebasan. Jadi orang Prancis ini meletakkan kebebasan itu terlalu tinggi, sampai bebas sebebas-bebasnya. Yang maha suci pun bebas mereka untuk mengorat-aritnya. Sedangkan di dalam Islam bebas mengorat-arit, tapi jangan sampai kepada membuat gambar Tuhan atau gambar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau gambar Al-Quran, sesuatu yang disucikan, tidak bebas untuk membuatnya. Jadi kebebasan Prancis itu, karena umat Islam banyak di sana, dibatasi pada hal-hal yang suci, yang itu tidak boleh digambarkan, dianggap sebagai pelecehan. Jadi Prancis ini meletakkan kebebasan itu terlalu tinggi, tinggi sekali. Misalnya handphone lah, harganya terlalu mahal, tinggi, diletakkan lebih tinggi daripada tempat yang semestinya. Akibatnya tersenggol sedikit saja, ibarat handphone yang berharga itu bukan main, susahnya menerima. Itu karena ukuran terlalu tinggi. Taruhlah mobil lah umpamanya, kalau mobil mewah harga 2 miliar, itu tersinggol sedikit saja karena orang hampir bertuhan kepada kebebasan atau bertuhan kepada mobil itu, bahkan lebih tinggi daripada Tuhan, sangat dihormati. Itulah kebebasan di Prancis itu. Sebaliknya kalau kita punya sisir harganya hanya Rp5.000, dilempar kemana-mana, orang tidak tersinggung karena harganya biasa-biasa saja, harganya murah. Tapi kalau handphone harganya tinggi. Nah, karena itu harga kebebasan yang dimiliki oleh Prancis, letakkanlah pada sesuatu di tempatnya. Jangan sampai kebebasan itu melebihi ke Tuhan, bertuhan kepada kebebasan. Kalau sudah bertuhan kepada kebebasan, akhirnya segala-galanya akan dibebaskan. Hubungan seks dibebaskan, membuat gambar kartun bebas, sebebas-bebasnya. Ini lebih kejam daripada binatang ini. Jadi orang-orang Prancis, letakkanlah kebebasan itu di tempatnya, jangan dilebih-lebihkan. Kalau umat Islam meletakkan posisi Nabi Muhammad
sebagai orang yang suci tidak boleh digambarkan, ya sekedar sesuai dengan tempatnya. Tapi akibat Perancis kebebasannya tidak sesuai dengan tempatnya, melebihi, sehingga terjadilah gesekan antara Perancis dan umat Islam yang ada di Perancis, bahkan katanya bisa menimbulkan korban. Nah, jadi kebebasan itu, wahai orang Perancis, jangan dituhankan, jangan dipertuhankan. Bahkan lebih tinggi harga kebebasan itu daripada Tuhan. Biarlah mereka tidak bertuhan, asalkan mendapatkan kebebasan. Ini sudah keterlaluan cara berpikirnya itu. Itu sudah cara berpikir iblis, ingin bebas sebebas-bebasnya. Seharusnya orang Perancis menurunkan sedikit tensi kebebasan itu. Jangan sampai di atas Tuhan, atau setara dengan Tuhan kebebasan itu, atau setara dengan nabi-nabi. Jangan. Dianggaplah kebebasan ini setara dengan keintelektualan, setara lah dengan orang-orang yang dihormati, setara dengan presiden gitu. Jangan setara dengan nabi-nabi, setara dengan pemimpin yang dihormati. Nah, jangan terlalu tinggi meletakkan kebebasan ini. Kalau terlalu tinggi sedikit saja, wah, itu bukan main, menimbulkan suatu kegesekan yang hebat. Jadi ibarat mobil ini, kalau mobil kita itu sudah biasa penyo atau sedikit, umurnya di atas 5 tahun lah, di atas 5 tahun, tergeser orang sedikit, nggak apa-apa, biasa juga sudah 5 tahun. Tapi kalau mobil baru harga 2 miliar, kita letakkan lebih tinggi pula daripada Tuhan, wah, itu akibatnya tersenggol sedikit aja, bukan main, kita emosi. Kenapa harganya mahal? Nah, seperti itulah kebebasan itu. Bagi orang Perancis meletakkan terlalu tinggi kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Jadi Firaun. Jadinya kita tidak menghargai kebebasan orang lain. Boleh kita bebas, tapi harus ingat, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Apa kebebasan orang lain itu? Bebas umat Islam di Prancis misalnya sholat, ya, memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, Al-Quran dihormati. Simbol-simbol kesucian itu tidak bebas, dibatasi kebebasan Prancis. Membuat karikatur Quran, karikatur Nabi Muhammad, apalagi karikatur Tuhan, tidak boleh dilampaui. Sebaliknya umat Islam di Prancis juga, umat Islam jangan meletakkan setinggi-tingginya. Artinya Nabi Muhammad sampai disebut sedikit pun tidak boleh, didiskusi pun tidak boleh. Jangan, boleh didiskusikan Al-Quran, didiskusikan Tuhan. Tapi kalau membuat gambar Nabi Muhammad, itu memang tidak dibolehkan. Sekalipun gambarnya dibuat cantik, indah, terhormat, tapi gambar dibuat tidak boleh. Menurut ajaran Islam begitu. Tolonglah hargai kebebasan umat beragama oleh kebebasan Perancis yang liberty itu. Kan ada 3 itu simbol perjuangan Perancis itu, termasuk liberty. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Perancis itu sekarang sebetulnya sudah menuju kepada Islam. Pertumbuhan Islamnya yang tercepat itu Perancis dan Inggris. Nah, kalau Perancis ini karena jajahannya itu di daerah Afrika, banyak sekali yang orang Muslim. Nah, ketika terjadi konflik di negara mereka masing-masing, mereka pergi ke negara bosnya, dalam tanda kutip, yang pernah menjajahnya, yakni Perancis. Sehingga orang-orang Afrika, Mesir, Sudan, dan banyak lagi negara-negara jajahan Perancis itu perginya ke Perancis. Nah, akibatnya mereka berkembang di Perancis. Ya, tipe orang-orang imigran bersedia bekerja apapun, sesulit apapun, yang penting dia terhindar dari pembunuhan, konflik di negaranya. Akhirnya berduyun-duyun lah negara-negara, orang-orang negara Afrika itu menuju ke Perancis, sehingga pertumbuhan umat Islam sekarang sangat pesat di Perancis. Nah,
Jadi orang Prancis yang selama ini mendewa-dewakan, terlalu tinggi mendewa-dewakan kebebasan, membawa anjing boleh kemana-mana, boleh ke rumah. Oleh orang Islam tidak boleh dibawa ke rumah, dibawa ke masjid apalagi. Nah, harus dipahami, seharusnya harus dipahami oleh orang-orang Prancis, karena begitu rupanya tipenya dari orang-orang yang beragama. Dan itu tidak negatif, itu membawa kepada positif. Bagi Prancis yang terlalu bebas, kurangi kebebasannya. Dan bagi umat Islam yang ada di Prancis, harus disadari pula bahwa Prancis itu menganut ajaran kebebasan. Jadi umat Islam Prancis ngertilah sedikit tentang kebebasan itu. Jangan terlalu cepat pula bertindak. Begitu mereka mengekspresikan kebebasan mereka. Maaf, ini ada yang menelpon. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar, ini ada yang nelpon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Apa tuh? Paling pernah bang tadi? Kok masuk? Abang lah, solat di masjid, solat Jumat, ya? Ya, siap. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maaf Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita lanjutkan tadi tentang kebebasan. Terganggu ada yang nelpon. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tentang ajaran kebebasan ini memang seluruh orang menginginkan kebebasan, al-bara'ah. Akan tetapi kebebasan itu janganlah sampai berlebih-lebihan. Jangan diangkat setinggi-tingginya sampai lebih tinggi daripada Tuhan. Memberikan kebebasan sampai bebas untuk meniadakan Tuhan, menghina Nabi. Jangan. Sedangkan orang biasa saja, tetangga kita, tidak boleh dibuat karikaturnya yang merendahkan dia. Kalau karikatur yang tidak merendahkan dia, mungkin tidak akan jadi perhatian. Tapi kalau sampai merendahkan, apalagi kalau dia tidak merendahkan, kalau memang pantang larang baginya, dirinya itu difoto, dirinya itu dibikin karikaturnya. Kalau memang dia tidak suka, walaupun bukan dia orang suci, kalau memang dia tidak suka, janganlah dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah Al-Quran itu. Ada hal-hal yang terlarang. Itulah yang dibacakan ayat tadi. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu masalah bangkai. Nah, jadi bangkai jangan dibebaskan oleh orang Prancis untuk ditaruh di mana-mana. Maitatu wadamu, darah itu najis dalam Islam. Jangan ditaruh sembarangan di ruang tamu. Itu sudah merupakan kredo kepercayaan bagi umat Islam. Janganlah dipermainkan hal-hal yang seperti itu. Yang haram janganlah dipermainkan. Yang suci jangan dipersendaguraukan, jangan dilecehkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan daging babi. Udah jelas umat Islam mengharamkan daging babi. Jadi orang Prancis karena kebebasannya, bebaslah di depan orang Islam membakar-bakar sate babi. Jangan. Kebebasan kalian itu kan tidak terhambat terus-menerus. Saling menghargai. Kebebasan Anda dihargai, kebebasan orang lain, kesucian orang lain juga dihormati, supaya
hidup di dunia ini kita bervariasi, saling tolong menolong, saling menghormati walaupun kita berbeda, tapi bisa kita saling menghormati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang terjadi di Prancis itu sekarang karikatur atau kartun Nabi Muhammad yang dibuat oleh orang Prancis itu bukan sekali ini terjadi. Sudah berkali-kali menimbulkan korban. Kemarin itu surat kabar apa namanya, Despicable, sampai 19 orang jadi korban. Tidakkah cukup itu menjadi pelajaran? Jangan dipancing-pancing. Orang yang sedang emosi, orang yang marah, jangan dipancing-pancing. Memang kebebasan itu keinginan semua orang, tapi harus berhati-hati menggunakannya. Jangan meletakkan kebebasan itu terlalu tinggi, lebih tinggi daripada dewa-dewa, lebih tinggi daripada nabi-nabi, bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maaf, ini ada yang menelpon lagi nih. Assalamualaikum. Ya. Iya, Waalaikumsalam. Apa ceritanya? Ya, betul. Macam mana? Nggak dengar suaranya. Kuatkan sedikit. Ya. Apa beritanya? Hah? Diaring kah? Macam mana? Oh, Masjid Al-Muslimin. Oh ya, dari masjid sekarang. Oh, dari masjid. Ah, yalah. Saya menuju ke situ. Ya. Ya, mengingatkan. Udah dekat waktunya kan? Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata yang menelpon adalah jamaah pegawai Masjid Al-Muslimin 3, Jalan Aringka atau Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Kebetulan saya sekarang ini memang mau pergi ke masjid itu juga, dan masjid itu sekarang ada di hadapan saya. Waktu Jumat lebih kurang setengah jam lagi, tapi saya insya Allah hadir setengah jam sebelum waktu masuk, bahkan mungkin 40 menit. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, sedikit gangguan, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi masalah kebebasan itu tadi. Jadi kebebasan itu memang sudah dituntut oleh orang dari dulu. Nah, jadi kebebasan itu banyak macamnya. Kebebasan itu terutama dahulu dari kungkungan raja, ada pula dari kungkungan gereja, ada lagi kungkungan penjajahan. Jadi semua orang ingin bebas. Kalau Indonesia menyebut ingin bebas, maksudnya ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kalau Prancis dia ingin bebas, itu bebas dari monarki, dari kerajaan-kerajaan dulu, kemudian dari gereja yang mencekam, menghambat kebebasan intelektual. Itu maksudnya. Jadi berbeda maksud kebebasan itu. Ah. Ah. Hah? Dah. Hah?
Demikianlah para binti Rahman, sudah sampai di Masjid Al-Muslimun. Ini masjidnya, Masjid Al-Muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.